untuk 5 kecamatan tadi, Kutakan, Mendoyo, Jembrana, Negara, dan Melaya semua lengkap personilnya. Laporan dari Bali Barat. Baik, terima kasih KPU Kabupaten Jembrana Pak Ketua bersama seluruh anggota dan Pak Sekretaris. Berarti Melayu, Negara, Jembrana, Mendoyo, dan Pekutatan lengkap hadir. Lanjut kita ke Bangli. Bangli, dengar saya Bangli? Ya, dengar Pak Sekretaris. Silakan Pak Ketua. Ya, untuk Bangli lengkap semuanya Pak Sekretaris. Baik, terima kasih. Susut Bangli, Tumuku Kintamani lengkap ya Pak Ketua? Ya, lengkap semuanya Pak Ketua. Anggota lengkap? Ya. Wano mana? Kintamani. Ada di Kintamani, Pak. Ada? Di Kintamani. Baik, terima kasih. Sekretaris kami Oke. berdua. Sip, terima kasih Bangli, lengkap hadir. Kita masuk ke Kabupaten paling timur Karangasem. Karangasem Pak Kris. Selamat pagi Pak Sekretaris. Untuk Karangasem sudah lengkap 8 kecamatan, yaitu Sidemen, Selat, Rendang, Bebandem, Karangasem, Manggis, dan Abang dan Kubu. Baik, terima kasih Pak Krisna, Karangasem, Rendang, Sidemen, Manggis, Karangasem, Terima kasih Abang, semua Pak Sekretaris tetap sehat. Kubu, lengkap. Kita kembali ke Denpasar. Denpasar Utara, Barat, Denpasar Utara, Denpasar Barat, Denpasar Selatan, dan Denpasar Timur hadir semua? Sedang di follow up. Ya. Barat. Coba satu-satu yang bicara satu-satu dulu. Denpasar Barat hadir. Karena baru 2 Pak. Denpasar Utara dan Denpasar hadir. Denpasar hadir, Denpasar Utara hadir. Denpasar Utara hadir. Denpasar Timur. Denpasar Timur hadir. Denpasar Selatan. Denpasar Selatan. Baik, terima kasih Denpasar, tolong dihubungi Denpasar Selatan, kita punya waktu 5 menit lagi sambil menunggu PVRI bisa gabung bersama kita dalam media Zoom meeting ini. Tabanan, informasi pendebal bagaimana? Selamat pagi Pak Sekretaris. Atur suksema Pak Dewa. Kita lagi ngecek personil yang bergabung dalam Zoom meeting. Atur suksema. Yang kebetulan jadi juri hari ini, Kang Yang, boleh mantan ketemu sebentar gitu. Ini sampai jam berapa rencana acaranya? Kurang lebih nanti mudah-mudahan bisa sampai hampir 2 jam ke depan mungkin Pak Dewa. Pak Dewa, acaranya jam berapa? Yang jadi juri Niki rentan lomba di KPU, tapi online juga dari jam 9 di sini sampai nanti sore. Ya nanti di sela-sela kinten, di sela-sela apa, mudah-mudahan bisa juga menyapa teman-teman Sami kinten. Siap. Oke, terima kasih Pak Dewa. Oke, semua.
Iya, nggak bisa langsung. Oh. Kirim ya. Kalau secara pribadi kita boleh ikut. Bisa. Bukus Karangasem di mute dulu. Ibuku Karangasem, PPK Bebandem, mohon di mute dulu. Siapa ketua? Lewat telepon nanti kepada Pak Gede Artedane, Ketua PPK Bebandem, mohon dimatikan speakernya, oke? PPK Melayu, mohon di mute. Pak Ketua, Bu Kusmi Rayanti, tolong dibantu agar di mute HP-nya.
Selamat pagi Pak Firian. Selamat pagi Pak Ketua, teman-teman semua. Ya, sehat Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini kantornya, ini kantor kekinian itu motifnya. Masih registrasi ya teman-teman ya? Kami tinggal menunggu Pak Ketua saja, barusan kami telepon. Pak Ketua bilang 5 menit lagi beliau akan join. Oke, saya standby ya. Ya, terima kasih Pak Firian. Tadi ini sebagai informasi teman-teman, ada 3 kegiatan. Pertama penjurian saya dengan Pak Dewa. Tuh. Nah, kemudian acara Bali, yang ketiga harmonisasi. Halo Ketua. Yes. Sorry ya, saya agak banyak ya. Nggak kedengeran, Mas. Terima kasih Pak Ketua. Sebentar ya. Halo. Halo, tes. Halo, suara saya bisa didengar ya? Bisa didengar Pak. Bisa didengar Pak Ketua. Oke. Cuma gambarnya yang belum kami terima. Bentar. Karena ini agak goyang-goyang, jadi sorry. Siap. Siap Pak Ketua. Oke. Oke, Pak Ketua sudah hadir. Silakan Pak Sekretaris. Silakan dilangsung lanjut ya. Ya, Pak Sekretaris silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Sebelum saya lanjut, izin pimpinan untuk Tabanan, penebal sudah bisa bergabung. Saya sedang berada di kantor desa untuk mencari wifi yang lebih kencang dan sedang di connect ini. Sebentar lagi Pak Sekjen tidak bisa gabung. Ya, agar segera bisa dihubungkan. Baik, pimpinan, mohon izin. Kegiatan pada pagi hari ini kita mulai saja dalam rangka sosialisasi penguatan integritas penyelenggara pemilihan serentak tahun 2020 melalui ngopi bareng bersama pimpinan KPU RI. Kita akan mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan pusat, Bapak Ketua KPU RI, Bapak Ari Budiman. Berikutnya telah hadir juga bergabung bersama kita pimpinan Bapak Firian, anggota KPU Republik Indonesia, Divisi Data dan Informasi. Yang berikutnya Bapak Dewa KD Wiarsera Kesandi, Divisi Hukum dan Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Parmas. Terima kasih sudah bisa bergabung bersama kita pada kegiatan hari ini. Berikutnya juga telah hadir bersama kita, ikut bergabung Bapak Hasim, pimpinan Bapak Divisi Hukum dan Pengawasan. Bapak Ketua KPU Provinsi yang saya hormati beserta seluruh anggota, Bapak Ibu Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota di 6 Kabupaten Kota penyelenggara pemilihan serentak 2020, kawan-kawan di PPK, Ketua, Anggota, dan Sekretariat PPK di 37 kecamatan yang berada di 6 Kabupaten Kota yang saya hormati pula. Kegiatan hari ini kita mulai saja. Yang pertama kita awali dengan pimpinan KPU Provinsi Bali, Bapak Ketua, Bapak Idewa Agung Gede Litatawan memberikan arahan dan sekaligus memberikan laporan. Disilakan kepada Pak Ketua KPU Provinsi. Terima kasih Pak Sekretaris. Om Swastiastu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Yang saya hormati Pak Ketua KPU RI, yang saya hormati Pak Firian, yang saya hormati Pak Dewa, yang saya hormati juga Pak Hasim, serta seluruh teman-teman Kabupaten Kota Sebali yang saya hormati, dan juga PPK se-Provinsi Bali yang menyelenggarakan pilkada di 6 Kabupaten Kota Sebali yang jumlahnya 37 PPK, 37 kecamatan. Pagi ini kami dari Provinsi Bali mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pimpinan yang cukup dengan kesibukannya yang sangat padat bisa hadir di acara ngopi bareng KPU RI hari ini, di mana pada hari ini kita akan mendengarkan arahan dari pimpinan KPU RI langsung supaya teman-teman di Bali lebih bergairah dan lebih bersemangat dalam rangka mensukseskan pilkada lanjutan serentak di tahun 2020 ini. Pak Ketua dan pimpinan yang saya hormati, izinkan pertama kami melaporkan bahwa kami di 6 kabupaten kota setelah pemilu pilkada ini dilanjutkan, sebenarnya kami sudah langsung action dengan petunjuk dari Depdagri untuk kita merasionalisasi dan juga petunjuk dari Pak Ketua untuk merasionalisasi anggaran. Di awal kami sudah melakukannya, dan anggaran kami yang ada di 5 kabupaten kota sebenarnya sudah tidak perlu lagi untuk meminta bantuan pusat. Hanya saja yang satu yang Tabanan itu kurang hampir 7 miliar dari 25 miliar yang diberikan kepada KPU Tabanan, di mana 5 miliarnya itu hanya komitmen yang ditandatangani Pak Sekda. Tetapi akhirnya 5 miliar itu mereka katakan tidak ada, sehingga kuranglah mereka 7 miliar. Namun untung Pak Ketua KPU RI sudah melakukan pendekatan dan melakukan komitmen dengan pemerintah. Hari ini sudah mengucur juga seluruh dana di Kabupaten Kota Sebali yang berupa angka sudah kami terima, ya. Nanti kami akan tidak lanjuti. Kemudian Pak Ketua dan pimpinan, saya laporkan bahwa ada 439 desa yang akan menyelenggarakan pilkada di Bali dan 37 kecamatan dengan PPDP total berjumlah 6.666 yang sampai saat ini ada di data kami di provinsi. Dan kemarin pada saat pembukaan kami sudah melakukan, sebenarnya kami sudah melakukan pelantikan sebelum penundaan. Namun ada 33 orang PPS akibat daripada rekomendasi Bawaslu dan juga ada beberapa yang mengundurkan diri karena mempunyai pekerjaan yang lain, itu sudah kami lantik kembali. Dan kami laporkan juga bahwa kami semua di Provinsi Bali dari KPU Kabupaten Kota sampai dengan KPU Provinsi beserta sekretariat sudah melakukan rapid test dan semuanya sudah negatif COVID-19. Kemudian di Jembrana sudah total penyelenggara kita di PPK dan PPS sudah melakukan rapid test juga dan akan disusul kembali oleh PPK dan PPS se-kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada dengan dibantu oleh gugus tugas Provinsi Bali. Saya pikir itu saja Pak Ketua, saya mohon arahan dan kami ingin untuk lebih bersemangat lagi, dan tekad kami di Bali semua pilkada di 6 kabupaten kota sukses, dan
kalau Pak Ketua berkenan nanti bisa setiap kami melakukan rapat penting, kami juga mohon kesediaan Pak Ketua untuk bisa hadir bersama kami. Saya pikir itu saja. Saya akhiri laporan saya dengan para Musanti. Om Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua untuk semua atas arahan dan laporannya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita mohonkan yang terhormat Bapak Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Ari Budiman, dapat memberikan arahan dan motivasi kepada kita semua agar semangat kita tetap terjaga walaupun kondisi saat ini pandemi masih berlangsung. Mohon izin Bapak Ketua KPU RI, waktu saya persilahkan. Mohon izin Bapak Ketua, Bapak Ari Budiman. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin pimpinan pusat, Bapak Ketua masih ada permasalahan jaringan di perjalanan. Jadi izin pimpinan, kita akan lanjut ke yang terhormat Bapak Pirian dapat memberikan arahan kepada kita semua. Untuk Bapak Pirian, waktu disilakan. Selamat pagi Pak Sekretaris. Siap. Mohon izin ya, mungkin Pak Ketua masih dalam perjalanan. Ini sudah bergabung ya? Udah gabung nih. Oh, silakan ya. Sorry, tadi sempat terputus. Tapi gambar belum sempat terlihat ya? Belum, Pak. Masih proses. Halo? Siap, Bapak sudah terdengar suaranya, namun gambar belum terlihat. Sorry. Ini karena koneksinya nggak stabil kalau di jalan. Oke. Sekarang sesinya siapa, Pak Sek? Siap. Sekarang lanjut ke sesi apa nih? Sorry, tadi sempat terputus. Oke. Halo. Apa boleh saya lanjut ke Pak Dewa dulu, Pak Ketua? Boleh. Silakan. Siap, terima kasih Pak Ketua. Mohon izin Pak Dewa bisa memberikan arahan pada kita semua pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. Silakan Pak Dewa. Pak Dewa. Pak Dewa bisa mendengar kita? Baik, mohon izin Pak Dewa juga terputus. Kiranya izin pimpinan Bapak yang terhormat Bapak Hasim bisa mendengar Bapak Hasim? Ya Pak Sek, saya mendengar. Baik, terima kasih. Izin pimpinan, kita akan lanjutkan Bapak Hasim. Mohon izin bisa memberikan pada kita semua arahan pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. Silakan Pak Hasim. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Ketua dan para anggota KPU Provinsi Bali,
para ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota di Provinsi Bali. Yang saya hormati para pimpinan KPU, Pak Ketua dan para anggota KPU Pusat yang saya hormati. Yang saya hormati saudara sekalian, para penyelenggara pilkada di tingkat kecamatan dan juga di desa kelurahan. Ini sampai dengan PPS kah atau PPK saja? PPK sampai PPK saja, Bapak. Oh, sampai PPK. Baik. Saya singkat saja karena nanti kan ada anggota yang lain dan juga ada Pak Ketua yang akan memberikan arahan. Yang pertama begini, bahwa KPU beserta jajaran penyelenggara pemilu itu melaksanakan atau menyelenggarakan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena itu saya berharap teman-teman KPU Kabupaten Kota, penyelenggara pilkada, beserta jajarannya di tingkat PPK, jangan bosen-bosen ya untuk melakukan penyegaran-penyegaran, membaca aturan pilkada di 3 undang-undang itu. Undang-Undang Nomor 1 2015, kemudian Undang-Undang 8 15, kemudian Undang-Undang 10 2016. Itu penting karena 3 undang-undang ini kan sifatnya perubahan-perubahan ya. Jadi ada aturan yang masih berlaku, ada yang diubah. Nah, 3 undang-undang itu nanti mohon bagiannya KPU dibaca apa menjadi tugas, wewenang, tanggung jawab KPU Kabupaten Kota, apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawabnya PPK. Ini penting ya. Kemudian juga peraturan KPU, baik itu peraturan yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan, pedoman-pedoman teknis ya, mulai dari pendaftaran pemilih, kemudian pencalonan, dalam hal ini verifikasi bakal pasangan calon, kemudian nanti untuk kegiatan distribusi logistik, persiapan pemungutan suara, kegiatan pemungutan suara, penghitungan suara, dan seterusnya. Nah, mohon segala macam aturan itu juga dibaca, jangan segan-segan untuk jangan bosan-bosan untuk membaca aturan itu karena disitulah kita berpedoman. Sehingga kalau ada apa-apa, kalau kita masih berdasar pada aturan, itu kemudian mekanisme pertanggungjawabannya akan memudahkan kita. Tetapi kalau kita bekerja di luar apa yang sudah ditentukan, itu nanti kalau ada permintaan pertanggungjawaban kita agak repot. Menggunakan dasar apa kita akan mempertanggungjawabkan kerja-kerja kita. Ini saya kira itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, KPU Kabupaten Kota dan PPK itu adalah bagian dari penyelenggara pemilu. Nah, oleh karena itu, karena aturannya standar, berlaku di seluruh wilayah Indonesia, maka jangan sampai ada KPU Kabupaten Kota, ada PPK bekerja dengan skenario-nya sendiri atau bermain sendiri, jangan sampai. Karena apa? Yang kita hadapi, yang kita layani ini adalah dua pihak ya, pemilih dan peserta pemilu. Semuanya punya akses informasi, semuanya punya akses untuk melakukan koordinasi. Nah, karena di undang-undang ditentukan bahwa penanggung jawab akhir adalah KPU pusat, maka kami sangat berharap teman-teman KPU Kabupaten Kota dan PPK dalam menjalankan itu selalu berkoordinasi antar KPU Kabupaten Kota dengan KPU Provinsi supaya gerak langkahnya itu PPK se-Indonesia termasuk yang di Bali ini sama langkahnya. Demikian juga teman-teman KPU Kabupaten Kota. Jadi jangan sampai ada tindakan atau perlakuan kepada pemilih, kepada peserta pemilu yang tidak standar atau berbeda dengan standar yang ditentukan. Sehingga gerak langkah kita itu sama. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena penyelenggara pemilu atau pilkada itu bukan hanya jajaran KPU, PPK, PPS, sampai KPPS, juga ada yang namanya Bawaslu, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, ada Panwascam, ada Panwas lapangan, dan nanti ada Panwas TPS ya. Nah, oleh karena itu, kami berharap agar KPU, jajaran KPU ini berkoordinasi ya dengan Bawaslu Kabupaten Kota, nanti PPK dengan Panwascam, dan seterusnya PPL dengan Panwas lapangan, supaya apa?
punya pemahaman yang sama tentang aturan dalam menyelenggarakan pilkada ini. Jangan sampai kemudian sesama penyelenggara pemilu malah berdebat sendiri di lapangan. Sehingga sebaiknya duduk bersama sebelum melangkah memasuki tahapan kegiatan-kegiatan tahapan pilkada supaya ada cara pandang yang sama. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya penyelenggara pemilu ini satu kesatuan ya antara para anggota dengan sekretariat. Jadi ada anggota KPU pusat dengan kesekjenan, ada KPU provinsi dengan sekretariat KPU provinsi, KPU kabupaten kota dengan sekretariat KPU kabupaten kota. Demikian juga teman-teman PPK dengan sekretariat PPK. Oleh karena itu berkomunikasi dan berkoordinasilah yang baik antar antar atau interpersonil di dalam lingkungan kita masing-masing ya. Jangan sampai ada salah paham, jangan sampai ada miskomunikasi yang menjadikan gerak langkah kita terhambat atau tersendat gara-gara komunikasi di antara kita kurang bagus. Nah, demikian juga kami berharap juga yang kelima, saudara sekalian, bahwa di masing-masing daerah ada yang namanya pemerintahan daerah ya. Ada kepala daerah, ada juga DPRD. Oleh karena itu, kami berharap teman-teman sekalian berkoordinasi sebaik-baiknya dengan pemerintahan daerah, terutama dalam hal situasi COVID ini ya, segala macam yang berkaitan dengan ini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua KPU Provinsi Bali tadi itu, dukungan fasilitasi oleh pemerintah daerah ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita dalam menyelenggarakan pilkada, terutama dalam situasi pandemi COVID ini. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini masih manusia biasa. Oleh karena itu, saya berharap kita senantiasa untuk bermunajat, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas kita semua. Dan pada akhirnya apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan sekali lagi jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk bertanya, berkoordinasi, melaporkan segala sesuatunya kepada jajaran yang lebih tinggi. Ada sesuatu peristiwa itu bagaimanapun KPU pusat harus tahu, supaya kemudian jangan sampai KPU pusat ini tahu dari pihak lain. Ya, komunikasi kita prioritaskan dalam penyelenggaraan. Itu Pak Sekretaris KPU Provinsi Bali dan KPU Bali yang saya hormati. Selamat bekerja dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih Pak Hasim atas arahannya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Mohon kiranya kawan-kawan yang belum di-mute dulu biar tidak kredit. Berikutnya mohon izin pimpinan Bapak Dewa, apakah bisa memberikan arahan kepada kita saat ini? Baik, terima kasih. Izin pimpinan Bapak Pirian. Bapak Pirian, apakah masih bergabung? Masih. Saya menyimak. Gimana? Baik, terima kasih Pak Pirian. Mohon arahan atau motivasinya kepada kita semua. Izin waktu saya persilahkan kepada Pak Pirian. Oh gitu ya. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Sebelumnya cek sound apakah terdengar? Siap, terdengar Bapak. Terdengar jelas. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU RI. Kalau tidak salah ada Pak Arif Budiman, ada Pak Hasim Asyari, ada Pak Dewa Rakasandi, Pak Ilham, mungkin Pak Pram juga gabung ya semuanya. Ketua dan anggota KPU Provinsi Bali beserta jajaran sekretariat,
Ketua anggota KPU Kabupaten Kota beserta jajaran sekretariat KPU Kabupaten Kota yang menyelenggarakan pemilihan serentak. Wabil khusus teman-teman PPK, saya sambil lihat-lihat ini, apakah ada PPS? PPK saja ya? PPK saja Bapak, sampai di PPK saja. Teman-teman PPK yang menyelenggarakan pemilihan serentak 2020, selamat bergabung dalam penyelenggara pemilihan serentak 2020. Pertama, saya ingin sampaikan kabar duka, ada satu orang rekan PPS di Kalimantan Utara wafat kemarin. Wafat dan sedang kami tanya kenapa, sakit dan seterusnya. Poin pentingnya dan ini yang utama, teman-teman mohon jaga kesehatan dengan paling tidak pada konteks sekarang 2 hal. Terkait dengan kebiasaan sehari-hari dan yang kedua terkait dengan COVID-19. Terkait dengan kebiasaan sehari-hari, pekerjaan kita baik secara psikis maupun secara beban kerja berbeda dengan kerja-kerja lain. Maka menjadi penting bagi kami untuk mengingatkan kesehatan teman-teman semua, karena teman-teman terpilih untuk mengemban amanah yang tidaklah ringan. Dan saya yakin karena ini sifatnya pemilihan, seleksi, maka tidak ada yang sifatnya menjadi anggota PPK menjadi anggota PPK bukan karena saya mau, saya ini begini-begini. Insya Allah semuanya pingin, karena proses seleksinya ada. Beda hal kalau penunjukan. Untuk itu, ada kesadaran guna menjaga kesehatan. Yang kedua, terkait dengan COVID-19, yang paling sulit itu bukanlah cara melawannya, tapi bagaimana cara beradaptasi. Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species itu menyampaikan 3 hal. Yang pertama, bukanlah yang paling kuat yang bisa bertahan hidup. Bukan pula yang paling pintar. Jadi kepintaran dan kekuatan dalam konteks kehidupan sosial bukan menjadi faktor penting bisa bertahan, tapi yang paling mampu beradaptasi yang bisa bertahan. Pada konteks itu, pernyataan Charles Darwin menjadi relevan. Sejarah pandemi flu influenza 1918 dan sampai dengan 1919, setiap 4-5 bulan, itu petanya ada, dan mungkin sudah terima bahan yang saya pernah share ya, itu terjadi lonjakan. Lonjakan kurva yang istilah sekarang itu dalam COVID gelombang kedua, itu terjadi semata-mata karena masyarakat abai. Semata-mata karena masyarakat tidak berhasil atau gagal melakukan adaptasi. Padahal mudah kalau kita dengar nih dari segi kognitif ya. Dari segi kognitif maksudnya ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa pakai masker itu penting, jaga jarak itu penting, pakai hand sanitizer itu penting. Tapi dari sikap hidup itu tidak mudah. Mengubah kebiasaan sehari-hari. Buktinya apa? Nah itu tadi di Eropa. Dan menjadi menarik, saya juga lagi cari-cari informasi, 2 epicentrum besar di Eropa tahun 1900 awal, yaitu New York dan London, sekarang menjadi epicentrum juga. Berarti ada persoalan dalam kehidupan sosial atau masyarakat. Mungkin kota kutukan kali New York itu. New York itu kan luar biasa sekarang. Kemarin ya paling tidak ya, saya belum update lagi perkembangan sekarang. Nah maknanya adalah, bukanlah soal kepintaran. Mohon maaf, kita tanpa bermaksud merendahkan diri kita, bangsa kita ya. Di sana New York mungkin dikenal sebagai daerah maju. Tentu banyak orang pintar di sana. Tapi banyak yang kena COVID. Jadi kalau pintar, terlebih lagi merasa pintar, nah itu awal dari kita terjerembab. Mari kita
sedikit merendahkan hati terkait hal tersebut. Begitu pula menyangkut masalah kekuatan. Ada anggota DPRD salah satu daerah mengatakan begini, mana COVID-nya biar saya makan. Di New York sendiri ada protes warga negara, pemimpin gerakan menolak lockdown kemarin. Kena COVID, lagi terkapar. Bukan juga yang paling kuat. Sekali lagi, yang paling beradaptasi. Jadi mari, saya tidak pernah bosan, mumpung dan mudah-mudahan tidak ada yang terkena, janganlah merasa pintar, janganlah merasa kuat, muaranya adalah jangan remehkan COVID. Mari kita beradaptasi. Nah, kalau pakai pendekatan teori belum, PPK ini kan nanti menjelaskan kepada PPS ya, dan KPU Kabupaten Kota kepada PPS, ada BIMTEK. Saya mohon, bisa cari di Google lah, mudah itu. Ada yang namanya teori Bloom. Teori Bloom itu cara pendidikan dengan 3 pendekatan, afektif, kognitif, psikomotorik. Nah, sederhananya bisa mereferensi kepada pendekatan itu. Nanti pada saat BIMTEK, bukan hanya aspek kognitif dan aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik itu misalnya begini, kalau aspek kognitif, ini loh yang namanya masker, ini loh yang namanya pelindung wajah. Aspek psikomotorik itu bagaimana cara menggunakan. Tapi yang jauh lebih penting, itu bagaimana mengajak orang mengubah kebiasaan. Itu sikap. Nah, makanya penting, dan sikap itu hanya bisa dicontohkan. Makanya kami kerap kali pada berbagai kesempatan menggunakan ini. Kalau dibilang parno, parno. Karena apa? Kami tidak ingin, sebagai satu kesadaran, kemanusiaan, kami tidak ingin teman-teman kami yang berada di bawah, yang mungkin kurang informasi, kemudian terkena. Paling tidak dari segi moral, kewajiban kami menyampaikan hal ini sudah terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disinggung Ketua dan Pak Hasim, aspek integritas. Aspek integritas ini lebih kepada pribadi, jujur, bertanggung jawab, dan yang paling penting tadi sudah disinggung Pak Hasim juga, yang saya dengar, bagaimana kita bisa bekerja sama. Bekerja sama dengan antara anggota, kemudian anggota dengan sekretariat, antara sekretariat, kemudian PPK dengan KPU Kabupaten Kota, PPK dengan teman-teman PPS. Lagi-lagi kerap kali masalah itu bermuara atau menjadi ada masalah karena persoalan sederhana. Mulai dari tersinggung, mulai dari tidak merasa dilibatkan, mulai dari merasa saya ini kan begini, saya ini kan begitu. Lagi-lagi mohon maaf, itu persoalannya sama seperti yang pertama. Jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa kuat. Tapi kita ditakdirkan, ini takdir bernegara kita semua yang sekarang tergabung sebagai penyelenggara adalah takdir kita menyelenggarakan pemilihan, dan di dalam aturan kita, KPU RI sampai dengan PPS, itu bukan satu orang. Misalnya Pak Arief Budiman Ketua. Pak Arief Budiman Ketua, tapi bukan Pak Arief Budiman sendirian. Selalu bersama-sama. Misalnya kemarin, kami rapat tuh bareng-bareng. Setiap pengambilan keputusan selalu dibahas sama-sama. Ada perbedaan, wajar. Kalau kita bilang tidak ada perbedaan, bohong saya. Tapi perbedaan itu terangkai dengan baik dalam satu musyawarah yang saling menghormati. Nah, hal-hal semacam ini, saya 9 tahun di KPU Kabupaten Kota, kerap kali menjadi mudah muncul. Karena ini sifatnya operasional di lapangan. Ketersinggungan dan segala macam. Kata kuncinya adalah mari sejak sekarang, saling merendahkan hati, dan tugas kita justru sekarang semakin berat. Semakin berat sebenarnya karena ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Dan itu bisa menjadi potensi masalah. Terakhir, ketiga, terkait dengan aturan kerja. Yang pertama masalah kesehatan, yang kedua masalah integritas, yang ketiga ini mengenai dasar hukum. Aturan kerja itu melingkupi 5 hal. Jadi mohon, dalam berbagai aktivitas selalu bersandar kepada aturan. Aturan itu mengatur 5 hal. Yang pertama, cara kerja. Nah, cara kerja ini yang tadi disinggung, pagi ini kami akan harmonisasi PKPU tata laksana penyelenggaraan pemilihan di masa COVID. Yang kedua, waktu kerja. Sudah ada dalam PKPU 5 tahun 2020. Yang ketiga, perangkat kerja. Ini menyangkut APD, tadi sudah disinggung juga. Yang keempat, mitra kerja. Mitra kerja itu sesama teman-teman, kemudian dengan KPU Kabupaten Kota, dengan PPS, Panwascam, dan lain-lain, itu mitra kerja.
Dan yang terakhir, dan ini sangat penting sedang diperjuangkan oleh Pak Arief Budiman, lihat itu Pak Arief Budiman itu, anggaran kerja. Jangan teman-teman berpikir, wah KPU RI dapat duit 4,7 triliun, Pak Arief ngomong misal wawancara. Loh itu duitnya bukan untuk kita, itu duitnya langsung ditransfer ke teman-teman di daerah yang menyelenggarakan pemilihan. Jadi 5 hal ini mohon bisa menjadi perhatian, dan muara akhirnya adalah dalam suasana normal saja pekerjaan kita berat, terlebih lagi dalam suasana sekarang. Maka tidak ada alasan untuk teman-teman kemudian muncul hal-hal yang mohon maaf sebenarnya tidak perlu terjadi. Kepada hal-hal koordinasi, komunikasi, mari kita saling menghormati, saling menghargai, dan semangatnya adalah kerja teamwork. Avenger itu tokoh-tokoh yang hebat-hebat dalam film, tapi tidak bisa juga sendirian bekerja. Mari bersama-sama demikian, dan saya yakin Bali punya kemampuan untuk dengan budaya lokalnya yang baik untuk melakukan itu semua. Demikian sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon izin ini saya sambil ada kegiatan dengan Pak Dewa juga di sebelah. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, selamat bekerja. Oh iya, terakhir kalau mau tahu perihal bagaimana tahapan, bagaimana COVID, nah ini sekalian promosi Ketua. Bisa mampir ke channel YouTube saya, Pirian Ngopi. Nah, itu ada channel YouTube Pirian Ngopi, tahapan program dan jadwal saya ulas di situ, tentang Perpu, tentang PKPU 5. Nah, nanti kalau sudah ditetapkan PKPU COVID akan kami ulas juga. Semata-mata semangatnya memberikan kemudahan informasi kepada teman-teman di bawah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pirian, Matur Suksema, terima kasih atas arahan dan motivasinya yang sangat bermanfaat buat kita semua penyelenggara pemilihan serentak 2020. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan. Mohon perkenan pimpinan Bapak Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Arief Budiman, berkenan memberikan kepada kita semua arahan dan motivasi. Dipersilahkan kepada Bapak Ketua. Baik, terima kasih Pak Sek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para anggota KPU Republik Indonesia. Jadi pesan pertama, jangan lupa like, subscribe, dan share. Firian, Mas Firian? Firian.ngopi, gitu ya. Pirian Ngopi, Ketua. Firian Ngopi, ya. Itu. Nah, berita pentingnya nanti akan ada live streaming dengan Ketua KPU RI. Iya. Yang saya hormati Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Provinsi, Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Bali, kemudian teman-teman BPK. Mudah-mudahan sampai dengan pagi ini kita bersyukur diberi kekuatan, kesehatan, bisa mengikuti acara ngopi bareng. Tapi nanti kita tunggu ngopi bareng beneran. Kalau sekarang ngopi sendiri-sendiri nih. Pak Agung nanti diatur ya, ngopi beneran. Pak Oka diatur nih. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua berkenan, bersedia menjadi penyelenggara pemilu di masa pandemi COVID-19. Jadi, saya menerima kabar ya pada tanggal 11 Juni sebelum KPU RDP, itu ada 385 orang, itu sampai dengan tanggal 11 Juni ya, 385 orang tidak lagi bisa bertugas sebagai penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc, PPK dan BPS. Ada yang mengundurkan diri, ada yang meninggal dunia, ada yang tidak lagi memenuhi syarat. Maka sampai hari ini teman-teman PPK masih lengkap. Pak Agung, ini masih lengkap ya? Teman-teman PPK-nya ya? Masih lengkap, Bapak. Oh, Oke. Lengkap, Pak Ketua. Lengkap. Okay. Di Bali semuanya lengkap. Kalau masih lengkap, maka itu hal pertama yang patut disyukuri. Ya. Saya seringkali menyampaikan di beberapa kesempatan,
banyak orang bertanya, sebetulnya KPU ini siap nggak sih menyelenggarakan pemilihan kepala daerah? Nah, salah satu ukurannya adalah kesiapan SDM-nya. Pertama tentu kesiapan anggaran. Ya. KPU RI sudah mengajukan anggaran 4,7 triliun untuk KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Jadi benar kata Pak Firian, dari 4,7 triliun itu yang untuk KPU RI sebetulnya hanya 83 miliar. Jadi 4,3 sekian triliun itu didistribusikan kepada provinsi dan kabupaten kota. Makanya kalau perdebatan di Jakarta begitu kenceng, saya itu heran. Jangan-jangan mereka berpikir uangnya itu ada di KPU RI gitu. Padahal uangnya itu tidak ada di KPU RI. Bahkan hari ini dari usulan 83 miliar untuk KPU RI ya, itu hanya disetujui 400 juta. Jadi teman-teman bayangkan setelah anggaran kita yang untuk rutin itu dipangkas 297 miliar. Jadi kita ini tidak bisa banyak bergerak sebetulnya tanpa didukung anggaran yang cukup. Nah, jadi anggaran kemudian SDM. Nah, kemudian regulasi-regulasinya. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota tentu sudah menindaklanjuti peraturan KPU yang sudah diterbitkan. Kemudian SK KPU yang sudah diterbitkan. Nah, kalau ukuran-ukuran itu sudah bisa disiapkan, sudah bisa dijalankan, maka pemilihan kepala daerah di kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali bisa dinyatakan siap. Kedua, saya selalu mendengar cerita-cerita baik terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Provinsi Bali, ya, di kabupaten kota dan provinsi yang ada di Bali. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, betapapun rumitnya persoalan itu. Di salah satu kabupaten sempat terjadi tindakan anarkis, gitu ya, pembakaran, tapi bisa juga diselesaikan. Rukun juga warga masyarakat di sana pasca pemilihan. Pemilihan gubernur yang begitu ketat kompetisinya, bahkan saling diadukan gitu ya, termasuk KPU-nya diadukan, juga bisa selesai dengan baik. Nah, ini penting bagi teman-teman di kabupaten kota untuk selalu, kalau Pak Firian tadi mengatakan Anda harus pintar beradaptasi. Situasi yang berubah itu harus mampu kita hadapi dengan baik. Nah, hari ini teman-teman semua punya kesempatan untuk membuat sejarah baik itu. Selama ini KPU atau Bangsa Indonesia tidak pernah menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi virus semacam ini. Ya. Selalu menyelenggarakannya di masa tenang, di masa yang tidak ada kerumitan-kerumitan semacam ini. Nah, hari ini kita akan memberi pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan mungkin kita akan memberi pelajaran berharga bagi dunia internasional. Bagaimana KPU mendesain, menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi virus COVID-19. Nah, kalau kita baik dan bisa menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ini dengan luber dan jurdil, maka ini warisan penting bagi bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kalau di Indonesia, tentu kita tidak berharap gitu ya, terjadi hal semacam ini, maka kita sudah punya fondasinya. Kita tinggal menyempurnakan, membuatnya menjadi lebih baik lagi. Jadi tidak ada ketakutan-ketakutan lagi, tidak ada kekhawatiran lagi. Tetapi kalau kita menyelenggarakannya tahun ini dan proses penyelenggaraannya dan hasilnya buruk, ya, maka itu juga menjadi warisan buruk bagi generasi yang akan datang. Kalau suatu saat ada pemilu dan ada pandemi, ini akan dibawa-bawa kejadian hari ini. Wah, dulu kita pernah menghadapi situasi itu dan kita tidak mampu melaksanakannya. Wah, itu jadi cerita buruk. Maka
saya ingin memberi pesan, hari ini Anda tidak hanya sekedar ya menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. PPK Mendoyo dimatikan dulu. Nah, oke. Tetapi Anda punya kesempatan untuk membuat sejarah dalam pemilu kita. Jadi tidak sekedar menyelenggarakan pemilihan kepala daerah biasa, ya. Dulu kita ketika pertama kali punya pemilu tahun 55 dan berjalan baik, Anda lihat sampai hari ini, Anda perhatikan sejarah kita sampai hari ini, menceritakan betapa luar biasanya penyelenggaraan pemilu tahun 55. Di tengah semua keterbatasan yang dimiliki oleh bangsa ini, di tengah hiruk pikuk partai politik pada saat itu, tapi dianggap sebagai pemilu yang luber dan jurdil. Jadi itu jadi catatan sejarah penting. Nah, hari ini kita punya kesempatan untuk membuat sejarah itu. Sama persis ketika kita, Bapak Ibu semua, menjadi bagian sejarah dilaksanakannya pemilu serentak pertama kali di Indonesia tahun 2019. Pileg Pilpres menjadi dilaksanakan serentak. Banyak orang mengapresiasi, ya, dari dalam maupun dari luar negeri. Tapi ada juga yang mengkritik, memberi masukan, memberi catatan atas meninggalnya beberapa petugas kita. Jadi semua hal yang kita lakukan hari ini, jangan lupa itu akan menjadi sejarah di masa yang akan datang. Posisi Indonesia itu sangat penting dan strategis. Ya. Banyak orang mau belajar tentang pemilu di Indonesia. Banyak orang yang dulu mengagung-agungkan, ini Pak Agung ini disebut, membesar-besarkan, gitu ya. Ini besarnya Pak Agung gitu ya. Membesar-besarkan cerita tentang pemilu menggunakan teknologi informasi, e-voting, e-rekap, macam-macam tentang penggunaan teknologi. Tapi begitu sistem pemilunya dihack, sistem pemilunya publik tidak percaya lagi, apa yang mereka lakukan? Mereka belajar ke Indonesia yang masih menggunakan coblos, yang masih merekap secara manual. Bayangkan, negara yang maju, yang teknologinya luar biasa itu kemudian belajar ke Indonesia. Salah satunya adalah Jerman. Jadi banyak hal kemudian ditiru dari Indonesia. Tanggal 25, lusa ya, sekarang tanggal 23, ya lusa tanggal 23. Salah satu lembaga internasional, IFES namanya, dia memang bergelut di bidang electoral system, mengajak diskusi beberapa penyelenggara pemilu dari beberapa negara. Mereka mengajukan proposal ke Indonesia. Indonesia mohon bersedia menjadi pembicara pada acara tersebut. Saya bilang, loh, Indonesia ini lagi repot. Indonesia ini lagi sibuk ngurusi pilkada. Apa yang dijawab oleh mereka? Pak Arief, ini beberapa KPU dari beberapa negara nggak mau hadir kalau Indonesia nggak mau jadi pembicaranya. Itu menunjukkan bahwa posisi Indonesia sangat strategis. Kedua, pemilu di Indonesia itu dinilai luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada sesuatu yang terjadi di Indonesia, apalagi kejadian itu buruk, jangan lupa, itu komunitas internasional itu langsung nyoroti, langsung mempelajari. Ada apa di sana? Apalagi Bali. Bali itu akses dunia internasional itu luar biasa. Jangan-jangan ada PPK batuk-batuk saja, itu sudah jadi tulisan. PPK-nya batuk. Apalagi kalau batuknya kemudian sambil badannya panas, kemudian sambil dibawa ke rumah sakit, diboceng naik sepeda motor, itu sudah jadi cerita itu. Ada orang ngeklik sedikit saja, itu langsung luar biasa. Jadi kita mesti hati-hati. Ini situasi yang luar biasa, harus kita hadapi, tentu dengan cara-cara yang luar biasa. Bayangkan, KPU Provinsi dan Kabupaten Kota mau menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.
NPHD yang ditandatangani itu 9,9 triliun. Hari ini ya KPU mengajukan usulan anggaran 4,7 triliun. Jadi hampir setengah anggaran yang diusulkan, setengah dari yang sudah ditandatangani, itu hanya untuk melayani supaya penyelenggara pemilu, pemilih, peserta pemilu mendapatkan dua hal. Yang pertama sehat, yang kedua selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang mudah, maka kita harus menghadapinya. KPU tentu akan berjuang sekuat tenaga supaya anggaran ini cepat dicairkan. Persetujuannya sudah disetujui. Ya. Tinggal pencairannya apakah sesuai dengan persetujuan atau tidak. Itu yang pertama, jumlahnya sesuai dengan yang disetujui atau tidak. Yang kedua, dicairkannya tepat waktu atau tidak. Hari ini saya belum baca komentar-komentar hari ini ya, tapi saya sudah meminta dan mempersilahkan rekan-rekan anggota beri komentar bahwa uangnya terlambat. Jadi teman-teman nanti kalau ada sesuatu yang harus ditindaklanjuti tapi belum sesuai dengan harapan, koordinasikan dengan KPU provinsi. Ya, KPU provinsi silakan nanti berkoordinasi dengan KPU RI. Bapak Ibu sekalian, saya yakin ya, berdasarkan pengalaman yang sudah kita jalani selama ini, Anda akan bisa menuntaskan tugas-tugasnya dengan baik. Tapi untuk situasi yang sekarang, saya berharap Anda lebih punya semangat, kemudian lebih mampu menjalin koordinasi, komunikasi dengan lebih banyak pihak. Kalau kemarin biasanya kita koordinasi dengan DPR, DPRD, kemudian partai politik. Sekarang ditambah lagi jajaran Kementerian Kesehatan, jajaran gugus tugas, serta BNPB. Nah, ini sekarang ada tambahan koordinasi dengan mereka karena kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hari ini ya, menjadi bagian dari penyemangat kita bersama. KPU RI tentu lebih semangat. Kalau lihat teman-teman di provinsi, kabupaten, kota, di kecamatan semangat, tentu kami tidak akan membiarkan Anda menghadapi persoalan sendirian. Kami akan selalu bersama Anda. Kami akan melakukan semaksimal yang kami bisa untuk mewujudkan cita-cita besar bersama bangsa ini. Membuat pemilu yang luber dan jurdil, serta menghasilkan pemimpin seperti yang diharapkan oleh masyarakat. KPU tidak bisa mewujudkannya sendirian, tetapi KPU punya peran dan porsi yang paling besar di antara seluruh lembaga negara yang ada. Ya, karena KPU sentralnya proses penyelenggaraan pemilu. Tapi KPU tidak bisa melakukannya sendirian. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kalau baik prosesnya, maka kontribusi kita cukup besar terhadap proses baik itu. Begitu juga kalau buruk yang terjadi, maka ingatlah, kontribusi buruk terbesar itu datangnya juga dari kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman tetap diberi kekuatan, kesehatan, menjalankan tugas sampai dengan selesai dan tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi. Baik, matur suksema. Terima kasih Bapak Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Ari Budiman, telah memberikan arahan dan motivasi kepada kami semua. Lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, kita mohonkan kepada yang terhormat Bapak Dewa, anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dapat memberikan juga arahan kepada kita semua. Dipersilahkan kepada Bapak Dewa. Mohon izin kepada Bapak Dewa. Baik, mungkin beliau masih sibuk karena melaksanakan kegiatan juga di kantor.
Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, akan diberikan arahan oleh pimpinan KPU Provinsi Bali, Bapak Ketua KPU Provinsi Bali, disilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati terutamanya Pak Ketua KPU RI, pada seluruh anggota yang tadi sudah memberikan arahan, terima kasih. Pak Ketua yang paling saya kagumi, karena selama ini beliau sering memberikan support, ya, karena mungkin beliau dengan saya hampir sama, sudah berpuluh-puluh tahun di penyelenggaraan. Saya selalu dibimbing oleh beliau. Pak Ketua, saya di Bali dengan jajaran kami di provinsi dan kabupaten kota selalu berkoordinasi. Kami begitu ada perintah di pusat, sudah langsung kami lakukan koordinasi. Baik itu kepada jajaran kami, begitu juga kepada stakeholder yang terlibat. Salah satunya bukti kami adalah pada saat di awal kita akan melangkah, kami langsung berkoordinasi dengan gugus tugas, dan kebetulan Pak Gubernur sebagai Kepala Gugus Tugas dan melalui Pak Sekda sudah memberikan sinyalemen untuk membantu kita dalam rangka rapid test di awal, sehingga kami confident untuk turun, termasuk nanti dijanjikan untuk PPK dan PPS juga. Begitu juga dengan keadaan anggaran kita, Pak Ketua, kami sudah sampaikan lewat WA langsung dan beliau sudah langsung menjawab, karena saya sangat kagum dengan beliau. Setiap apapun yang kami mohonkan kepada beliau itu juga cepat ditanggapi di balik kesibukan beliau yang cukup padat. Nah, teman-teman sekalian dan Pak Ketua, kami juga di Bali ingin membuat sejarah, Pak Ketua. Salah satu sejarah yang akan kami bikin adalah keinginan kami untuk tidak menggunakan baliho ataupun spanduk dan umbul-umbul dalam rangka fasilitasi kampanye, Pak Ketua. Jadi kita ingin green election di Bali. Mungkin permohonan kami, Pak Ketua, supaya ada klausul di PKPU tentang tentang kampanye untuk memasukkan fasilitasi lain selain APK itu. Sehingga kami akan sangat memudahkan teman-teman bekerja. Kemudian juga ini sejalan dengan program Provinsi Bali yang menolak ataupun sudah tidak lagi menggunakan bahan dasar dari plastik. Sehingga ini kami ingin lebih ke esensinya, bukan ke euforianya. Teman-teman partai politik selama ini sudah mendukung, di beberapa kesempatan ketua-ketua partai juga sudah mendukung usulan kami ini. Dan kalau ini terjadi, maka dari Balilah kita membuat green election yang sebenarnya, karena kemarin Pak Ilham itu sudah menanam pohon seperti anjuran Pak Ketua di semua kabupaten kota, dan pohonnya saya lihat semuanya hidup. Ya, mudah-mudahan ini pertanda bahwa demokrasi itu akan hidup secara green di Bali ini, sehingga kita juga mencatatkan sejarah. Saya pikir itu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan, dan kepada teman-teman, tentu apa yang disampaikan pimpinan kita, mari kita ikuti dengan baik. Saya percaya ya bahwa dengan semangat kita di Bali ini, dengan kemudahan yang kita punyai di Bali dibandingkan dengan teman-teman di Indonesia Timur lainnya, di kepulauan dan lain sebagainya, tentu kita sudah dimudahkan. Dengan konsep kemudahan yang sudah diberikan kepada kita semua, tentu kualitas penyelenggaraan pastilah yang lebih baik. Kemudian kami di Provinsi Bali baru bulan ini ditunjuk sebagai salah satu percontohan ya untuk melakukan zona integritas, dan kita sudah canangkan bahwa zona integritas ini juga bagian dari teman-teman penyelenggara juga.
Maka itu yang terpenting dari inti dari semua itu, yang paling kecil adalah bagaimana integritas pribadi bisa ditunjukkan pada saatnya. Teman-teman sekalian, kabupaten kota sudah menerima dana APBN dalam rangka yang sudah tadi Pak Ketua sampaikan. Tolong betul-betul saya harapkan penggunaannya berdasarkan prosedur yang sebaik-baiknya. Tidak ada komisioner yang cawi-cawi untuk urusan anggaran lagi, urusan pengadaan. Komisioner hanya menentukan speknya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka semua yang dilakukan tindak lanjutnya adalah oleh sekretariat. Begitu juga teman-teman PPK yang ada, ya, sekretariat PPK lah yang ngurus semua masalah anggaran, masalah pembelian apapun, ya. Yang teman-teman harus lakukan adalah teknis penyelenggaraan yang harus teman-teman pikul bersama, ya. Saya pernah menjadi PPK 2 periode, di mana ada pemilihan langsung pertama kali, ya, kemudian pileg juga pertama. Tentu merasakan bagaimana teman-teman memang berbuat untuk memfasilitasi teman-teman PPS. Maka itu sekali lagi tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwa kita itu harus jadi satu kekuatan, jadi satu teamwork. Tidak ada yang boleh merasa dominan ataupun merasa paling berjasa. Kalau kita tidak bisa bersama-sama, pasti maksimal itu tidak akan kita peroleh hasilnya. Saya pikir itu, dan sekali lagi kepada seluruh jajaran PPK, saya juga berharap, barusan Pak Ketua saya laporkan Bu Ketua Bawaslu ada sempat di sebelah saya tadi, itu juga sedang kita akan koordinasikan bahwa kita di Bali akan melakukan briefing pagi bersama yang akan diberikan oleh Kapolda Bali, kemudian Danrem Wira Satya di Provinsi Bali, dan juga oleh Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Provinsi Bali. Ini akan kita selenggarakan dan semuanya harus ikut. Kami sudah siapkan Zoom meeting yang fasilitasnya 500 untuk bisa menampung itu. Minggu depan akan kita selenggarakan. Mudah-mudahan juga Pak Ketua bisa ikut nimbrung di dalamnya, memberikan arahan kepada kita semua di Provinsi Bali, sehingga apa yang kita cita-citakan, pilkada akan sukses di Bali, bisa terwujud dengan baik. Saya pikir itu arahan tambahan saya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dan para anggota Komisioner RI. Saya pikir kita bersama-sama pasti akan jadi lebih baik. Demikian Pak Sekretaris, tapi kayaknya itu ada Pak Dewo yang sudah muncul, mungkin sebaiknya diberikan dulu kesempatan sebelum kopi bareng kita, walaupun masing-masing Pak Ketua sudah menyampaikan, mudah-mudahan kita bisa ngopi yang sebenarnya. Saya siap Pak Ketua, nanti kalau sudah Pak Ketua tidak begitu sibuk lagi, kami di Bali ingin mengumpulkan teman-teman untuk ngopi bareng Pak Ketua, terutama kopi Kintamani nanti. Ya, nanti kita beri kopi Kintamani yang Arabica Pak Ketua. Ya, bukan yang Robusta, tapi yang Arabica asli di Bangli. Kintamani. Baik, saya pikir itu saya kembalikan ke Pak Sekretaris. Saya akhiri dengan pramusanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sekretaris. Siap. Ya, sebelum ke Pak Dewa ya, mungkin Pak Firyan dan teman-teman, saya mohon izin dulu ya Pak Agung dan teman-teman semua. Karena jam 10 harus melakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ini sudah jam 10 lewat, jadi saya sudah ditunggu, jadi mohon maaf saya tidak bisa bergabung sampai selesai. Nanti Pak Dewa dan teman-teman lain mungkin bisa melanjutkan. Saya pamit dulu ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Sukses, sehat, dan selamat selalu.
Oke, terima Terima kasih Pak Ketua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Tadi telah disampaikan arahan oleh Ketua KPU Provinsi Bali Bapak Dewa Agung Gede Lidartawan. Selanjutnya mohon perkenan pimpinan anggota KPU Republik Indonesia Bapak Dewa, disilahkan. Baik ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sekretaris, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi senang sekali ya sebenarnya bisa bertemu ya, meskipun lewat media online seperti ini ya. Tapi hari ini kebetulan saya sedang bertugas sebagai juri ya untuk satu lomba inovasi game terkait dengan sosialisasi di kantor KPU RI. Jadi kepada yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Provinsi Bali, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota, beserta Ketua dan anggota PPK. Jadi saya singkat saja mengucapkan selamat bertugas, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat, ya, tetap bersemangat dan jaga kesehatan. Ya, saya kira itu adalah modal terpenting bagi kita dalam melaksanakan tugas-tugas tahapan demi tahapan dalam Pilkada Serentak Lanjutan tahun 2020. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hal yang tidak kalah pentingnya adalah ya, karena saya bertugas di Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, bagaimana ya informasi-informasi baik tentang peraturan perundang-undangan, kemudian tentang standar-standar protokol di dalam pelaksanaan tahapan itu bisa diinformasikan dengan baik, ya, sehingga masyarakat, pemilih, ya, peserta pemilu dan semua pihak pertama ya yakin dan percaya ya, bahwa KPU serius ya menyiapkan kedua aspek tadi terkait dengan keamanan dan keselamatan dan juga terkait dengan kelancaran jalannya pilkada. Saya berharap ya Bali bisa menjadi salah satu provinsi ya, yang sukses menyelenggarakan pilkada kali ini, baik dari segi kelancaran tahapannya, kemudian aspek anggarannya, dan juga adalah tingkat partisipasinya. Jadi beberapa hari yang lalu saya bergabung ya dalam webinar yang dilakukan. Jadi di sana juga sudah dijelaskan ya. Semoga target yang sudah ditentukan di tingkat Bali ya oleh kabupaten kota itu yang disampaikan oleh Pak John waktu itu bisa tercapai atau terwujud dengan baik. Bali ya mudah-mudahan sekali lagi bisa menjadi salah satu provinsi yang sukses ya. Karena sukses ini ya bukan hanya untuk Bali tetapi juga untuk Indonesia. Saya mendorong masing-masing daerah melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian tentu ya meskipun situasinya darurat, ya, tertib administrasi itu juga menjadi penting ya. Sehingga nanti ketika bupati wali kota terpilih ya kita semua sengsara tetap sehat, kemudian juga tidak ya, berpotensi ya menghadapi persoalan-persoalan hukum yang tentu tidak kita kehendaki bersama. Saya kira aja yang saya sampaikan ya Pak Sekretaris, ya teman-teman semua, nanti kita cari waktu dumugi semua berjalan lancar, nanti kita adakan acara. Saya berharap nanti setelah PKPU tentang pilkada dalam masa bencana ini diundangkan ya, kita bisa berdiskusi kembali atau rapat koordinasi kembali sehingga ada kesamaan persepsi tentang hal-hal yang diatur di dalamnya. Demikian lebih kurangnya Pak Sekretaris, sukses semua ya. Baik, sukses semua Bapak Dewa telah memberi arahan kepada kami semua. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan berikan kesempatan pada anggota KPU Provinsi Bali, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Parmas, Bapak Gede John Darmawan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sekretaris selaku moderator pertemuan kita hari ini, para pimpinan yang terhormat yang masih mengikuti proses kita, pengibaran kita hari ini.
Jadi sekaligus melaporkan kepada pimpinan, kami melakukan proses lomba subscriber dan lomba follower untuk YouTube dan IG, Instagram yang sudah diikuti oleh teman-teman di kabupaten kota, 9 kabupaten kota di Provinsi Bali. Dasar kami melakukan proses lomba ini, walaupun lombanya dadakan hanya diberikan waktu selama 1 minggu, ini adalah untuk membangun soliditas di internal masing-masing untuk bisa mempromosikan media-media sosial yang akan nanti kita gunakan pada saat sosialisasi. Karena memang dalam proses kita ke depan, kita akan lebih banyak melakukan proses sosialisasi menggunakan media daring. Nah, ini kami sudah melakukan proses kompilasi dan ini juga akan kami umumkan hari ini. Yang pertama adalah jumlah subscriber YouTube. Jadi kami akan bacakan berdasarkan ranking dari yang terbawah. Dari yang YouTube, yang terbawah ranking 9 adalah Kabupaten Gianyar dengan 33 subscriber. Nomor urut 8 adalah KPU Badung dengan 68 subscriber. Nomor urut 7 adalah KPU Kabupaten Kelungkung dengan 82 subscriber. Nomor urut 6 Kabupaten Bangli dengan 143 subscriber. Nomor urut 5 Kabupaten Buleleng 224 subscriber. Nomor urut 4 itu Kabupaten Karangasem 287 subscriber. Nomor urut 3, ranking 3, ini 3 besarnya. Ranking 3 besar. Ranking 3-nya adalah KPU Kabupaten Jembrana dengan 300. Ranking 2 KPU Kota Denpasar 323 subscriber. Dan ranking 1 untuk YouTube adalah KPU Kabupaten Tabanan dengan 550 subscriber. Nah, ini kita nilai dengan batas waktu terakhir pukul 9 WITA. Jadi kita log 9 WITA, tapi teman-teman silakan melanjutkan menambah subscribernya sampai ke proses kita ke depan, karena kita akan memiliki target lainnya lagi selama 1 bulan ke depan. Nah, untuk Instagram, saya akan mulai lagi dari bawah. Dari ranking ke-9 yaitu Kabupaten Jembrana dengan follower 182. Terus yang nomor 8, ranking 8-nya Kabupaten Buleleng 469. Terus ranking 7-nya Kabupaten Tabanan 662 follower. Terus Kabupaten Karangasem dengan jumlah follower 701, ranking 6. Kabupaten Bangli ranking 5 dengan jumlah follower 710. Terus Kabupaten Gianyar dengan jumlah follower 736, ranking 4. 3 besar tertinggi untuk jumlah follower. Kabupaten Kelungkung 956, ranking 3. Kabupaten Badung ranking 2 dengan jumlah follower 1122. Dan pemenang ranking 1 adalah KPU Kota Denpasar dengan jumlah follower 1552. Nah, teman-teman harus paham kenapa kami melakukan proses melombakan ini. Satu, kita akan konsentrasi lebih banyak dalam 3 bulan ke depan menyampaikan pesan-pesan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial. Semua kita cadangkan secara elektronik sebelum kita melakukan proses pertemuan tatap muka. Ini mohon jangan hanya dianggap sebagai suatu perlombaan, tetapi esensinya harus teman-teman tangkap. Ini harus kita siap dahulu di internal, kita harus siap dulu secara konten, dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan jumlah follower kita atau subscriber kita, sebelum nanti itu disebarkan oleh masyarakat, dan masyarakat juga teredukasi dengan baik. Itu yang pertama. Dan teman-teman, yang kedua, terkait proses nanti PPK, PPS, dan KPPS, dan PPDP, kami juga memiliki akun YouTube, yaitu KPU Bali Channel, mohon untuk di-subscribe. Dan juga kami punya akun IG untuk KPU Provinsi Bali, yaitu KPU Bali, IG-nya mohon di-follow.
Karena kami akan melakukan proses sosialisasi lebih banyak penyampaian nanti kepada teman-teman di PPK, PPS, KPPS, dan PPDP melalui akun-akun media sosial kami yang nanti juga akan diteruskan oleh teman-teman di kabupaten kota. Jadi kita harus bersinergi bersama-sama, bukannya kami ingin hanya dalam proses menambah follower atau subscriber, tetapi kami ingin pesan ini sampai kepada jajaran yang terbawah dan bisa disebarkan kepada masyarakat. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, kita sedang dalam proses persiapan rekrutmen untuk PPDP yang akan kita mulai tanggal 24 Juni besok. Nah, teman-teman, hari ini kami akan melakukan rapat koordinasi dengan KPU RI terkait proses pembentukan PPDP ini. Mohon bersabar, paling lambat besok akan ada perintah lanjutan terkait apa yang harus teman-teman lakukan. Yang teman-teman harus lakukan, terutama rekan-rekan PPK, koordinasikan dengan masing-masing PPS terkait persiapan koordinasi untuk merekrut PPDP dan juga melakukan proses komunikasi dengan panwasca masing-masing terkait proses rekrutmen PPDP ini. Nah, semoga proses rekrutmen PPDP ini berjalan lancar, tidak ada halangan, karena nanti sekitar bulan Juli tanggal 15 kita akan melakukan proses yang begitu masif yang bertemu dengan masyarakat. Untuk arahan selebih lanjutnya nanti akan dikoordinasikan dengan pimpinan di tingkatan KPU Kabupaten Kota. Demikian dari saya, terima kasih atas berkenannya bergabung dalam acara ngopi bareng kita. Silakan angkat cangkirnya dulu. Ayo, silakan angkat cangkirnya. Mari kita bersulang teman-teman, semuanya yang belum, mari kita bersulang. Ini adalah proses ngopi bareng kita pertama. Kita akan melakukan proses ngopi bareng setiap bulan nantinya. Nah, demikian teman-teman dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gede John Darmawan atas arahan dan informasi yang diberikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Ngurah Dharma Sanjaya. Untuk itu disilakan. Terima kasih Pak Sekretaris atas waktunya. Yang lain dengan Panjelimat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya. Mudah-mudahan di pagi yang indah ini kita bertemu dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kawan-kawan semua, sebuah kebanggaan ya bagi kami di provinsi bisa bertemu langsung ya, walaupun secara virtual dengan kawan-kawan penyelenggara semua. Jadi tingkat kabupaten, tingkat kecamatan. Kami sangat berbangga bisa bertemu dengan kawan-kawan semua yang akan menyelenggarakan Pilkada tahun 2020 ini. Kami juga sangat berterima kasih kawan-kawan bersedia menjadi penyelenggara, ya karena hal baru ya. Ini adalah Pilkada dengan nama baru, namanya Pilkada New Normal. Jadi kita ingin sebut seperti itu, karena dalam pelaksanaannya Pilkada ini akan mematuhi protokol kesehatan untuk melawan COVID-19. Nah, seperti diingatkan pimpinan tadi, saya sangat berharap kawan-kawan di kabupaten, kawan-kawan di kecamatan, itu menjadi pionir, menjadi contoh dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, cukup lakukan hal yang sederhana, dengan tetap menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan dalam bekerja itu selalu memperhitungkan jarak kita berada. Jadi lakukan itu. Yang kedua, seperti disampaikan Pak John Darmawan selaku Divisi Parmas dan SDM, kami sangat berharap kawan-kawan dalam penyelenggaraan Pilkada ini juga keinginan dari Pak Ketua ya, bahwa kawan-kawan itu tiap pagi selalu ngecek lah informasi-informasi Pilkada. Kawan-kawan bisa cek, misalnya seperti tadi Pak Firian, pimpinan kita di Divisi Data, sudah menyediakan channel di YouTube, namanya Firian Ngopi. Di sana sudah banyak konten-konten atau video-video yang bisa kawan-kawan tonton. Sangat bermanfaat, karena saya juga merasa konten-konten beliau itu sangat detail dan sangat jelas. Jadi kawan-kawan bisa menyimak di kontennya Pak Firian. Kemudian kita juga di provinsi menyiapkan
halaman Facebook, kemudian kita juga punya YouTube, kita juga punya IG, begitu juga kawan-kawan di kabupaten. Jadi kawan-kawan sebelum melaksanakan tugas di pagi hari, cek dulu informasi-informasi terkini di media-media yang sudah kita miliki. Untuk selanjutnya bisa kawan-kawan teruskan kepada masyarakat. Sehingga apa? Sehingga informasi pilkada new normal ini, karena ini merupakan pilkada baru, itu bisa tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat. Jangan sampai kita tidak memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat karena ini pilkada baru, ya, banyak hal baru di sini. Kemudian yang ketiga, terkait pemutahiran data, jadi Pak John juga sudah menyampaikan bahwa sebentar lagi kita akan rapat daring dengan pimpinan untuk membahas mengenai pembentukan petugas pemutahiran data pemilih. Ya. Mengenai pola coklit, ya, pimpinan sepertinya masih berharap pola yang coklit yang kita lakukan itu masih door to door. Jadi masih seperti pilkada atau pemilu yang lalu. Nah, karena pelaksanaannya ini door to door, kawan-kawan PPK sangat kami harapkan menurunkan disiplin yang ketat kepada jajarannya, kepada PPS, kepada PPDP. Sehingga dalam proses pemutahiran data, apakah itu coklit, apakah itu pleno terbuka, dan lain sebagainya, itu selalu memperhatikan protokol kesehatan. Mengenai persyaratan-persyaratan, ya, akan kami sampaikan berikutnya. Karena di sini ada isu bahwa untuk PPDP itu ada persyaratan batas usianya. Kemudian juga ada persyaratan penyakit bawaan. Nah, jadi nanti akan kita sampaikan ya terkait hal itu di pertemuan berikutnya. Nah, harapannya dalam coklit ya saya tekankan, paling tidak saya ingin informasi awal bahwa dalam pelaksanaan coklit karena ada protokol kesehatan, saya harap setiap hari teman-teman PPDP yang akan coklit door to door itu kumpul dulu di kantor desa. Ngapain kumpul di kantor desa, paling tidak ada protokol kesehatan yang dipenuhi, yaitu pemeriksaan suhu tubuh. Jadi pastikan nanti teman-teman PPDP sebelum melakukan coklit door to door itu suhu tubuhnya tidak melebihi ketentuan yang akan diturunkan oleh KPU. Ya, paling tidak di atas 38 derajat. Hal kedua yang bisa kita dapat, kita bisa memastikan PPDP itu setiap hari turun door to door untuk melaksanakan pencoklitan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu kita ingin teman-teman PPDP tiap hari ada laporan kepada PPS terkait hasil coklit kemarin. Jadi banyak hal yang bisa kita dapat dengan penerapan protokol kesehatan ini. Nanti termogan akan disiapkan di desa sehingga PPDP sebelum coklit itu diwajibkan datang ke kantor desa. Harapannya teman-teman PPS sudah siap di kantor desa. Yang kira begitu ya. Sudah habis ya. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kalau ada kesalahan ujar ya setelah ucap kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Bapak Ngurah atas arahannya. Saya lanjutkan ke Ibu Putu. Disilakan Ibu Putu. Terima kasih Pak Sek. Selamat siang pimpinan, salam sejahtera, semoga kita sehat selalu. Hanya dua hal yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan PPK dan kawan-kawan KPU Kabupaten Kota Sebali yang melakukan pilkada terkait dengan perekrutan PPDP. Saya harap kawan-kawan KPU Kabupaten Kota benar-benar melakukan proses perekrutan dengan baik, karena nantinya kawan-kawan PPDP itu akan dipakai atau sebagai salah satu anggota KPPS di masing-masing TPS. Sehingga secara tidak langsung kawan-kawan PPDP sudah benar-benar mengetahui memang yang terdaftar itu memang benar-benar orang yang berdomisili dan mempunyai KTP di daerah tersebut. Kemudian yang kedua, dapat saya laporkan kepada pimpinan di KPU RI yang saat ini masih bergabung Pak Firian dan Pak Dewa, bahwa kami di Provinsi Bali saat ini tidak ada calon perseorangan.
sehingga kawan-kawan di KPU Kabupaten Kota bisa berkonsentrasi terhadap tahapan selanjutnya, yaitu perekrutan PPDP maupun sosialisasi terkait PKPU 5 tentang tahapan. Demikian saya aturkan, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Loputu Sri Widyastini, anggota KPU Provinsi Bali, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Untuk yang terakhir, kami berikan kesempatan untuk memberikan arahan kepada Bapak Agung Gede Ragunakula, Divisi Hukum dan Pengawasan. Disilakan Pak Agung. Terima kasih Pak Sekretaris, Om Swastiastu, teman-teman KPU Kabupaten Kota yang saya hormati, tentunya juga pimpinan KPU RI yang sudah berkenan memberikan arahan dan supportnya, dan seluruh PPK se-Provinsi Bali yang sudah hadir, yang saya banggakan. Tadi sudah banyak teman-teman kita memberikan arahan, dan tentunya kami dari Divisi Hukum yang merupakan selimutnya KPU. Nah ini kalau memang ada permasalahan-permasalahan terkait dengan proses semua tahapan, tadi pimpinan kita Pak Hasim juga sudah menyampaikan, tidak segan-segan kita melakukan koordinasi dan komunikasi kepada KPU Kabupaten dan juga dari Kabupaten ke KPU Provinsi. Hal ini sangat penting karena bagaimanapun juga kita menyelenggarakan proses tahapan pilkada normal di era yang new normal. Artinya banyak permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi karena baru pertama kita akan menyelenggarakan tahapan penyelenggaraan ini di kondisi COVID-19 ini. Tentunya sebagai Divisi Hukum kami akan selalu mengawal dan terus memberikan suatu masukan bahwa proses setiap tahapan itu harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kami harapkan teman-teman ketika ada suatu perdebatan atau persepsi-persepsi terkait dengan regulasi, karena ini pemahaman kita kadang-kadang dengan Bawaslu juga tidak sepaham atau tidak sependapat. Nah, ini tentunya harus dilakukan komunikasi yang intens. Nah, untuk melakukan atau menghindari terjadinya beberapa permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Yang kedua, tentunya tadi Pak Ketua kami, Pak Agung Didatawan juga menyampaikan bahwa kita ini sudah dijadikan pilot project soal integritas. Nah, ini integritas ini, pilot project ini juga menjadi tantangan kita bersama. Bahwa dalam proses penyelenggaraan harus benar-benar berintegritas. Integritas artinya bahwa kita harus selalu taat kepada norma yang berlaku, taat dengan kode etik yang berlaku, dan taat terkait dengan proses tahapan itu harus sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Untuk itu kami mohon dengan hormat teman-teman, khususnya teman-teman kabupaten yang menjadi leading sektor di bawah ini, karena kalau saya sepintas membaca Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang pengawasan, sekarang yang diawasi juga terkait dengan berita acara, itu bisa dijadikan objek sengketa. Yang sebelumnya itu hanya surat keputusan, tapi sekarang sudah lebih luas lagi ke berita acara yang notabene berita acara itu merupakan kegiatan kita yang ada internal. Nah, itu juga menjadi objek perkara. Nah, artinya apa? Artinya bahwa memang dari awal setiap tahapan-tahapan itu kita harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada. Tolong pastikan sebelum menanda berita acara dan surat keputusan itu baca dengan baik-baik, karena ini sudah menjadi objek perkara. Nah, dan terakhir saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman kembali karena mulai 15 Juni kemarin kita sudah mengaktifkan kembali, dan tetap jaga kesehatan dan kita tetap bekerja dengan tim yang solid. Terima kasih Pak Sekretaris. Terima kasih Pak Agung atas arahannya. Pak Ibu sekalian, untuk yang terakhir kalinya kami berikan kesempatan pada yang terhormat Bapak Ketua KPU Provinsi Bali memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan pada pagi hari. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Ketua, Pak Dewa Agung Gede Didatawan, disilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua katanya, Pak Sekretaris maksud saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak
Firian yang masih ada di acara kita ini. Yang lainnya Bapak Ibu Komisioner sudah ada kesibukan yang lain. Bapak Ibu sekalian, terutamanya teman-teman PPK, saya berharap sekali lagi apa yang disampaikan Pak John itu benar adanya. Pagi-pagi teman-teman tolong ya. Pertama dilihat sebelum menjalankan tugas di kantor masing-masing, tolong pastikan bahwa semuanya sudah didisinfektan ya. Kemudian nanti akan ada hand sanitizer, cuci tangan itu harus tetap dilaksanakan. Masker pun akan disediakan oleh teman-teman dari KPU. Ini tolong dipergunakan betul, termasuk face shield kalau sudah kita bertemu dengan banyak orang. Protokol kesehatan ini wajib dijalankan oleh teman-teman sekalian, sekaligus memberi contoh kepada masyarakat, supaya masyarakat juga care terhadap kesehatannya masing-masing. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya minta begitu mulai kerja, tolong dilihat dulu channel-channel YouTube-nya atau IG-nya seluruh KPU Kabupaten Kota Sebali plus KPU Provinsi. Saya ingin memastikan para ketua PPK Sebali ini mengecek teman-temannya sudah menjadi subscriber dari seluruh akun KPU Kabupaten Kota Sebali dan juga provinsi. Karena tentu kita juga akan diawasi oleh pusat. Seberapa jauh teman-teman di provinsi, kabupaten, kota sudah menggunakan teknologi ini untuk melakukan sosialisasi. Ya, maka itu sekali lagi saya mohon ya kepada seluruh ketua PPK, tolong dicek anggotanya, sekretariatnya juga, ya bahkan kalau bisa semua orang yang ada di kecamatan itu diminta untuk membantu untuk menjadi subscriber kita, sehingga informasi apapun yang kita lakukan itu nyampe ke Bapak Ibu sekalian notifikasinya. Ya, caranya gampang, tinggal cari YouTube-nya, kemudian ketik KPU channel KPU Bali channel, nah atau KPU kabupaten kotanya, KPU kabupaten kota yang lain. Jadi saya mohon semuanya melakukan yang sama. Ya, jangan Tabanan hanya di Tabanan saja, kemudian Kelungkung hanya di Kelungkung saja, tapi semuanya. Saya mohon dengan sangat, saya berharap dengan kita bersatu bersama, ya, kita berjuang bersama, saya berharap semua penghargaan yang ada di Jakarta kita bawa pulang ke Bali. Targetnya itu. Ya. Targetnya semua nanti penghargaan yang ada di RI itu bisa kita bawa ke Bali. Salah satunya misalnya data pemilih, pasti ada penghargaannya sosialisasi, kemudian penghargaan tentang transparansi, kreativitas, ya. Ini hal-hal yang penting yang harus kita rebut dan tolong teman-teman melakukan dokumentasi dengan baik. Ya. Tolong teman-teman sekretariat juga membantu mendokumentasikan dengan baik sehingga laporan kita tidak hanya 5 halaman atau 10 halaman, tapi lengkap dengan semua yang sudah kita lakukan. Saya yakin dan percaya kalau itu kita bisa lakukan, kita dapat nomor 1 semua. Ya, karena selama ini saya tahu teman-teman yang dapat penghargaan, kabupaten kota yang dapat penghargaan, hanya dengan makan siang bareng-bareng aja dia sudah dapat penghargaan. Apalagi kita yang sudah setiap hari berbareng-bareng dan masak-masak di kantor, semua kehidupan kita bersama-sama itu saya yakin menjadi yang paling di atas, gitu ya. Maka itu teman-teman sekalian, saya percaya semua bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian seluruhnya teman-teman ini wajib mengecek handphone di grupnya masing-masing. Jika diundang untuk rapat, diundang untuk melakukan sosialisasi, diundang untuk bintek, semuanya tidak ada alasan saya tidak dikasih tahu. Karena itu akan di-share di grup. Ya, sekarang tidak lagi ada PPK yang bilang mana suratnya. Surat itu akan dikirim lewat WA, jangan minta surat asli.
Tetapi kalau ada surat aslinya nanti akan diberikan mungkin pada saat pertemuan. Kalau pertemuan itu bisa dilakukan secara langsung. Saya pikir itu arahan saya di saat ini, dan sekali lagi bekerja sama dengan baik dengan PPK Panwas Kecamatan, ya. Dan terakhir kita tutup kopi bareng kita. Kalau Pak Firian nanti terakhir tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya mungkin ngecek dulu Pak Firian masih ada yang mau disampaikan. Pak Firian. Pak Firian, masih ada yang mau disampaikan? Ya, kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, Pak Firian sudah mungkin dengan kesibukannya yang lain, maka teman-teman dengan kita mengangkat kopi bareng-bareng akan di screenshot, tolong cangkirnya diangkat, ya, akan di screenshot bareng-bareng, tolong teman-teman yang sudah ada gelas kopinya, tolong diangkat, ya, sehingga kita bisa menutup ini dengan toast bareng-bareng, minum kopi bareng-bareng terakhir di sedotan terakhir kopi kita, ya. Ya biasanya tidak ini, ya, siupan gitu kalau orang Bali bilang, ya, yang bahasa Indonesianya katanya seruput gitu ya. Ya, kita akhiri rapat ngopi kita hari ini dengan kita toast kopi sama-sama. Terima kasih, matur semua. Arigato. Om santai Om. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta rapat daring melalui Zoom meeting yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Tidak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan KPU RI yang telah menyampaikan Bapak Ketua KPU RI, Bapak Arif Budiman, ada Pak Firian, Pak Hasim, Pak Kade, Pak Dewa, Kade Wiarsera Andi, berikutnya pimpinan KPU Provinsi Bali, dan yang kami banggakan pimpinan dan seluruh jajaran KPU Kabupaten Kota, berikutnya juga seluruh Ketua PPK dan seluruh jajaran PPK yang telah bekerja sama dengan baik untuk kegiatan pada pagi hari ini telah berjalan dengan lancar. Dengan harapan kita semua dapat memahami dan melaksanakan seluruh arahan yang diberikan tadi oleh pimpinan dengan baik. Selanjutnya pesan terakhir dari kami, tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mohon izin apabila ada hal yang tidak berkenan kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salam kebajikan, namo buddhaya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kutub Utara PPK all the best. Wah, mantap. Itu ya. Capability. Yes.